Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, lalu subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Halo guys, kembali lagi di Ramon TV. Kali ini kita lagi ada di halte Bandros Alun-Alun Bandung. Kita mau jalan-jalan keliling kota Bandung menggunakan bus Bandros. Pingin tahu suasananya seperti apa? Yuk ikutin terus sampai selesai. Bandros adalah singkatan dari Bandung Tour on Bus, yaitu bus wisata yang disediakan pemerintah kota Bandung untuk wisatawan yang berkunjung ke Bandung. Bandros ini beroperasi setiap hari, dari Senin sampai dengan Minggu, mulai pukul 8.00 sampai dengan 16.00 WIB. Di saat weekend, Bandros ini selalu ramai oleh pengunjung. Nah, sekarang kita udah ada di dalam bus Bandrosnya guys. Di sini pengunjung harus mengisi daftar antrian ke petugas Bandrosnya terlebih dahulu, sebelum naik. Antrian pengunjungnya sangat ramai guys. Harga tiket Bandros adalah 20.000 per orang untuk sekali jalan, dan 40.000 per orang untuk multi trip atau full day. Oke guys, sekarang mari kita nikmati perjalanan keliling kota Bandung dengan Bandros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang semuanya. Halo, apa kabar? Baik, sama saya akan ditanya dulu Bapak Ibunya nih. Mungkin di sini ada yang dari luar kota Bandung. Ada dari mana Pak? Dari Jawa Tengah. Selain Jawa Tengah, Sumedang. Wah, dikenal dengan tahunya nih Bu ya. Mau tahu Sumedangnya Bu? Atau tahu bulatnya? Oke ya. Gimana Bapak Ibu berada? Bapaknya dari luar kota Bandung, saya ucapkan selamat datang di Bandung, selamat datang juga di bus Bandros. Nah, ini dia nih, salah satu bis yang mengantarkan Bapak Ibu bisa berkeliling kota Bandung. Nah, ditemani dengan salah satu driver di depan namanya Kang Rian. Boleh sapa lu dong sama Kang Riannya? Halo Kang Rian. Bersama saya juga, ya. Perkenalkan, nama diri saya adalah Sofian, menemani Bapak Ibu untuk berkeliling kota Bandungnya. Yang sudah pada siap untuk naik Bandrosnya? Oke, kalau sudah siap, coba ini sebut pengamannya dong. Iya, kalau ada. Iya, Pak ya. Intermezzo ya, Pak. Nah, kalau naik Bandros tidak seperti ujian atau ulangan umum, ya. Karena tepatnya kita sudah memasuki hari liburan. Ya, adik-adiknya sudah dibagi rapor. Bagaimana nilainya adik-adik? Wah, mantap, semoga aja ada yang ranking ya. Baik, kita akan memulai untuk berkeliling kota Bandung Bapak Ibu ya. Tadi kita naik Bandrosnya di shelter Alun, melewati salah satu jalan yang selalu ramai dikunjungi nih Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak nih nama jalannya apa? Asia dan Afrika. Jalan Asia Afrika. Belum keliling kota Bandung, kita sudah melewati dua benua ya Pak. Asia dan Afrika. Nah, mengenal apa kira-kiranya Bapak Ibu dari Jalan Asia Afrika ini nih? Mengenal dengan adanya konferensi. Nanti kalian akan berceritakan tentang itu. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke salah satu jalan yang ada di kota Bandung. Namanya Jalan Bancuy. Nah, coba sebutkan oleh Bapak Ibu. Bancuy. Nah, apa Bancuy itu? Bancuy itu salah satu perkampungan yang ketika dulu ada, menyatu berdekatan dengan istal kuda atau tempat peristirahatan kuda-kuda ketika zaman Belanda. Nah, istal kudanya di sini ketika dulu Pak. Mereka sekarang sudah berubah menjadi salah satu istal mobil. Adanya bukan kuda lagi Pak, adanya kijang. Ada kijang Innova sama kijang Xenia. Berbeda ya. Nah, samping sebelah kanan di sini dikenal dengan namanya situs sel penjara Bancuy. Nah, ini dia nih yang harus diingat sama adik-adiknya juga, edukasi sedikit ya tentang salah satu sejarah. Nah, di sini ketika dulu Bapak Ibu dan adik-adik, tempat lapas atau penjara yang didirikan sekitaran pada tahun 1877. Salah satu lapas pernah didiami oleh Bung Karno. Ketika ditangkap di Jogja, disekap di salah satu lapas ini dengan lapas yang sangat kecil. Nah, di sini ada pos penjaganya ternyata Bapak Ibu. Nah, ini dia nih. Nah, ini pos penjaganya. Tapi berbeda. Pos penjaga dulu sama pos penjaga sekarang Pak. Dulunya dijaga sama tentara Belanda,
sekarang dijaganya sama tukang es kelapa muda gitu ya. Nah, berbeda. Berada di salah satu jalan namanya ABC. Coba sebutkan oleh Bapak Ibu sekarang. Teringat dari merek apa kira-kiranya? Richard, Patre, apa lagi? Erson, cenaya. Ternyata ABC itu teringat dari nama 3 etnis, Bapak Ibu. Ya, A-nya diambil dari nama pedagang Arab, B-nya pedagang Bumi-Putra, dan C-nya pedagang dari Cina. Ya, nah berdekatan dengan salah satu jalan tempat di mana kita akan melewatinya. Jalan ini dikenal tempat berbisnis bagi orang-orang Belandanya. Nah, sekarang kita berada di mana, Bapak Ibu? Kita berada di dalam bis Bandros. Di jalan Braga, benar Bu. Oke ya. Sedikit cek sound ke arah kanan dong, cie-cie tuh. Cie-cienya mana? Cie-cie. Iya, tuh. Sampai sebelah kanannya ya. Dan tempatnya di sini, ya di sebelah kirinya juga ada juga yang tempatnya bapak-bapaknya. Samping sebelah kanan sapa dulu dong, halo. Ya. Kalau ada yang dipotong, cheese kacang buncis semuanya Bu. 1, 2, 3, cheese kacang bun. Cheese. Kurang keras. Cheese kacang bun. Cheese. Iya. Nah, masih berada di Jalan Braga. Ya, Jalan Braga ini ibaratkan kalau Bapak Ibu dari luar kota Bandung nih, ketika makan sayur tanpa garam. Ketika main ke Bandung tidak melewati Jalan Braga ya Pak. Nah, ternyata di sini Jalan Braga memiliki cerita dan kisah. Wah, mantap sekali ya. Mungkin kisah pribadi Bapak Ibu ada di sini, kenang-kenangan mungkin ya. Ternyata di sini lebih kerap kental dengan salah satu pertokoan ketika zaman dulu. Sebelum saya menceritakan, kita sapa dulu dong Bapak Ramdan di sebelah kanan. Halo Bapak Ramdan. Sehat-sehat selalu Bapak Ramdannya ya. Pengrajin wayang golek. Ada wayang goleknya tidak? Muka yang berwarna merah namanya siapa Bu? Cepot. Ada Dewala. Sebelah kiri ada pertokoan yang dikenal ketika dulu sudah ada pada tahun 1930-an. Kembali lagi kita ke Jalan Braga. Ketika Bapak Ibu naik bandros menuju Jalan Braga seperti arti satu hari. Wah, banyak yang dadah-dadah Pak. Wah, ya. Dari Jalan Braga ini dikenal ketika dulu orang Belanda sering menyebutkannya dengan sebutan Jalan Karen. Karenweg, Jalan Pedati Gerobak. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan bahasa Belanda. Coba sekarang sebutkan sama-sama Bapak Ibu. Bragaweg. Coba yang kotak. Bragaweg. Itu bisa bahasa Belanda ya Bu. Oh ya. Jalan Braga ini ketika dulu pun pertokoan yang dikenal ketika pada tahun 1930-an ya, menjadi salah satu akses bagi pedati-pedati gerobak yang membawa biji-biji kopi. Salah satu restoran didirikan, diberi izin langsung dari Ratu Belanda. Dikenal restoran itu didirikan pada tahun 1923, sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Dulunya tidak boleh dikunjungi oleh orang-orang pribumi, diperkhususkan bagi untuk orang-orang Eropa. Nah, kita akan lihat dulu nih restorannya Bapak Ibu, samping sebelah kanan. Nama awalannya yang ada di balik kaca ya. Nah, ini yang dikenal dengan Braga Permainan. Mengenal dengan salah satu cerita. Jadi gini ceritanya Bu. Ketika si noni-noni Belanda berjalan di Jalan Braga, itu sembari atau sambil ya memamerkan baju yang lagi tren di kota Paris, diperagakan di Jalan Braga. Kalau sekarang mungkin fashion show atau catwalk ya Bu ya. Tapi sekarang dilihat oleh Bapak Ibunya banyak kan noni Belandanya? Nggak ada. Adanya orang-orang kita ya. Namanya bukan noni lagi Pak, berubah. Namanya itu jadi Gisel. Ada yang tahu nggak Gisel apa? Gila selfie. Banyak yang difoto ya baca. Nah, dari Jalan Braga ini pun berdekatan ada salah satu tempat nonton. Mungkin ada kenangan juga nih Bapak Ibu ketika main Jalan Braga ketika dulu. 1957 sudah ada namanya Braga, Sky. Berada di Jalan Sunia Raja. Nah, 1957
Jalan Sungai Raja ini teringat kembali ada salah satu orang laki-laki pejuang lahir di daerah wilayah ini. Ya, ketika pejuang dari peristiwa Bandung Lautan Api yang bernama Bapak Muhammad Toha. Melewati jalan viaduk di depan, Bapak Ibu, kita akan melihat salah satu sungai yang berada di samping sebelah kiri, yang dinamai dengan sebutannya Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung. Ya. Cikapundung, 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 Walungan di kota Bandung. Ya, ada yang mau nyanyi sama-sama? Nah, coba nyanyi sama-sama dong Pak. Yang dari Jawa Tengahnya juga ya. Coba ikutin sama-sama kampanye ya. 1, 2, 3. Cikapundung, 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 Walungan di kota Bandung. Kota kembang, kota kembang. Kalau dilanjutkan nanti bapak ibunya tidur. Ya, ya, iya. Iya benar Pak. Aduh emak, aduh bapak, aduh emak, aduh mak, alim dicandung. Gitu ya. Nah, kalau udah ada cadung-cadungan, ibu-ibunya langsung gini. Oh, cina gitu ya. Oke ya. Berdekatan dengan Sungai Cikapundung, sungai yang dikenal di wilayah utara hingga ke arah selatan, berada berdekatan dengan kantor wilayah Wali Kota Bandung. Yang ketika dulu, wilayah ini tempat penyimpanan kopi yang dikenal. Kopi di Tanah Priangan dinamai Java Prianger Kopi. Di daerah Jasinga Bogor dikenal dengan Robusta. Arabica, Tanah Priangan, sampai-sampai dikenal juga Bu. Nah, kalau mengenal dengan kopi, bapak ibunya masih pada ngopi nggak nih? Masih sukanya kopi apa kan? Kopi apa kan? Robusta. Ibu-ibunya sukanya kopi apa? Biar Kang Fian tebak ya. Biasanya ibu-ibunya itu suka meninyu atau menyeduh namanya kopi hari yang baik, alias kopi gede. Kan budnya baik, D-nya hari. Sekarang semoga menjadi hari yang baik. Ya, tapi ada kopi yang awet, diminumnya ketika pacaran sampai menuju ke pelaminan. Namanya kopinan dengan bismillah. Wow, ya. Balik lagi ke Balai Kota. Balai Kota melainkan ketika dulu tempat penyimpanan kopi yang dikenal dimiliki oleh satu orang yang bernama Andreas Dubuldo. Keturunan dari dokter ahli bedah ini ya, menguasai atau memiliki tanahnya hampir setengah kabupaten dari kota Bandung. Dari tanah-tanah tersebut banyak ditanami dengan biji-biji kopinya karena dikenal di Tanah Priangan ini Bapak Ibu sangat subur ditanami oleh 3 tanaman. Ketika dulu ada kopi, daerah selatan ada teh, Malabar yang sangat dikenal, ada juga biji kina. Sampai-sampai pabriknya itu didirikan tepatnya di Jalan Pajajaran di kota Bandung. Nah, yang ketika dulu namanya pabrik kina, sekarang menjadi pabrik kimia farma. Ya, di mana kina itu diolah menjadi obat penawar malaria. Obat malaria ya Bu ya. Obat malaria itu obat yang mematikan ketika dulu. Kenapa pabriknya ada di Bandung? Karena ketika dulu abad ke-20 orang Belanda salah satunya Herman Kulema menggagaskan. Ya, menggagaskan apa? Bahwasanya Tanah Priangan ingin dijadikan pusat pemerintahan Hindia Belanda, namun semuanya gagal. Ya, karena ada krisis ekonomi ketika itu. Ya, dibangun pabriknya, gedung pemerintahannya, tempat sekolahannya, tempat kiniannya. Karena berhubung kita masih berada di wilayah ini, ya, kita melewati wilayah Jalan Merdeka atau Skurweh, jalan sekolah. Karena di sini masih banyak juga dengan sekolah-sekolahnya. Ketika dulu dikenal dengan jalan sekolah, maka dikenal pula ada salah satu sekolah menak keturunan berdarah biru. Ketika murid-muridnya beristirahat, ketika waktu itu beristirahatnya di Balai Kota. Kalau orang tua dulu mengenal dengan Balai Kotanya itu atau tamannya dikenal dengan sebutannya kebun raja. Nah, tapi biasanya kalau orang Bandung nih, Abang Teteh atau Bapak Ibu menyebut Balai Kota itu dengan nama singkatan. Wah, Balai Kota kalau disingkat jadi apa? Balko. Jalan Kiara Condong, Kercon. Soekarno Hatta, Sota.
mengenal dengan salah satu singkatan supaya untuk mudah mengatakan dari nama wilayah atau tempat atau jalannya. Nah, memasuki wilayah Kodim, Komando Daerah Kemiliteran di Kota Bandung, bangunan-bangunan heritage pun di sini masih bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Ya, salah satunya digunakan untuk kemiliteran. Ternyata di sini ketika dulu pun dikenal Bapak Ibu tempat di mana diselenggarakannya pesta bagi orang-orang Belanda. Pestanya itu 1 tahun sekali. Nah, ya. Tapi sebelum Kampian menceritakan dengan salah satu agenda pesta orang-orang Belanda, kita akan melihat dulu nih samping sebelah kanan dulu Bapak Ibu. Ada yang dikenal dengan sebutannya Taman Maluku, ya, Maluku Park. Ya, Taman Maluku ini ada salah satu patung Pasteur yang masih berdiri dari dulu sampai sekarang. Pasteur Verbach ini dikenal dari salah satu jasanya ketika angkatan berperang Barat, ya, diserami rohani oleh beliau. Ya, dari patung Pasteur Verbach ini menyayangi anak-anak, ya, mengingat dari jasanya diabadikan patungnya di wilayah dari Kodim ini Bapak Ibu. Ya, karena nama-nama jalan di sini diambil dari nama pulau-pulau Nusantara, ya, kurang lebih, ya, ada beberapa dari nama-nama pulaunya. Nah, di sini pun ada yang dikenal dengan Gor Saparwanya Bapak Ibu, samping sebelah kanan. Kalau mengenal Gor Saparwa, mengenal kembali ketika, ya, banyaknya diselenggarakan festival-festival musik di Bandung. Ya, teringat kembali ketika zaman dulu bentuk perlawanan dari orang pribumi ketika orang Belanda membuat dengan salah satu pesta khusus untuk orang Belanda. Si pribumi ini membuat salah satu pesta tersendiri Pak. Ya, sampai-sampai ada salah satu kisah yang menarik di dalamnya. Nah, kisahnya apa? Seorang musisi keroncong bertemu wanita priangan. Wow. Apakah itu? Nah, namanya Bapak Ismail Marzuki. Bertemu wanita tanah priangan yang bernama Uis Jubaridiah. Nah, sampai dari namanya diabadikan menjadi tembang lagu loh Bapak Ibu. Panon Hibe. Panon Hibe. Gitu ya. Di mana buminya? Di mana buminya? Tuh, ada yang dari Garut, ada yang dari Tasik. Jadi ada di Bapak Ibu di sini. Baik, sekitaran dari salah satu wilayah Kodim atau Komando Daerah Kemiliteran di Kota Bandung, ya, itu Bapak Ibu akan memasuki dari wilayah belakang gedung pemerintahan. Karena berhubung tadi ada salah satu acara nih Bapak Ibu di depan gedung satenya. Mohon maaf, kita tidak bisa melewati arah depan gedung satenya Pak. Ada salah satu acara tepatnya di depan. Nah, tidak apa-apa kita melewati arah belakangnya? Tidak apa-apa Bapak Ibu ya? Nah, tadi acaranya belum beres juga ya. Itu ditutup dari malam kemarin ketika malam minggu ya. Nah, tapi bisa dilihat juga dari gedung satenya nanti Bapak Ibu ya, dari arah belakangnya. Mengenal dari jalan ini, dikenal dari Jalan Hayamuruk ya. Bukan hanya melihat dari gedung sate saja di sini Bapak Ibu. Teringat kembali ada salah satu kuliner yang banyak dikunjungi. Namanya sate jandung. Sate jandungnya samping sebelah kanan. Ya, kalau gedung satenya di sebelah kiri. Tapi Bapak Ibu akan melihat dulu dari arah belakang gedung satenya. Ya, gedung sate sebelah kiri. Dibangun pada tahun 1920 hingga 1924. Ketika waktu itu masa pembangunan dari karyawan-karyawan diundang 150 pengukur handal dari Bombay. Ya. Yang dimana ornamen di atas tusuk satenya itu melainkan penangkal petir. Ya. Ada 6 bulatan sebagai tanda. Ya, itu bukan sate ya Bu ya. 6 bulatan itu tanda. Ketika dibuat, dananya itu mengeluarkan dengan 6 juta gulden dari dananya gitu ya. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa Kampian bisa disebut gedung sate? Wow. Ya, kenapa bisa disebut gedung sate? Dikarenakan mungkin orang-orang dulu itu sangat susah menyebutkan nama awalan gedung satenya karena menggunakan bahasa Belanda. Wow. Kalau disingkat ada 2 huruf Bu, sangat mudah. Tapi kalau dilafalkan itu panjang. Coba sekarang Bapak Ibunya sebutkan sama-sama ya. Kita akan menyebutkan nama awal gedung satenya memakai bahasa Belanda. Coba ya. Tuh, gedung sate.
Ya, gedung HB, Government Bed Driven. Sangat susah gitu ya. Mungkin orang-orang dulu sangat susah menyebutkan nama awalan gedungnya. Melihat gedungnya seperti sate bentuknya, dikenal menjadi gedung sate. Ya, padahal itu atasnya penangkal petir ya, Pak. Ya, mengandung ornamen-ornamen. Kalau Bapak Ibu melihat gedung sate dari arah depan, ya mengandung dari keanekaragaman beragama. Ya, dari tusuk sate, ya. Di atasnya seperti sate ada atap tertutup 3. Apabila dibalikan atapnya di atas, tusuk satenya di bawah. Nah, seperti bunga yang mekar. Simbol perdamaian bagi umat manusia. Lebih diterapkan ya ketika seorang arsitek John Gerber ketika waktu itu memadukan antara etis Indonesia dan bangunan ya dengan salah satu neo art deco klasiknya diterapkan dari gedung sate. Nah, kita masih berada di arah belakang gedung satenya Bapak Ibu. Saya akan menyapa Kota Bandungnya dulu Pak, dari Jawa Tengah. Halo Pak, selamat sore. Namanya siapa Pak? Bapak Aminuddin. Sudah berapa hari di Bandung Pak? 2 hari. Di sini ada bakso nih. Namanya bakso apa? Bakso Sultan. Jadi kalau Bapak Ibu main ke sana makan bakso, ibu-ibunya serasa jadi Nagita Slavina. Wah, bapak-bapaknya jadi Raffi Ahmad. Semoga pulangnya jadi Sultan beneran Pak. Amin ya. Nah, kita masih berada di wilayah Kodim. Intermezzo saja, di mana kita sore hari ini melihat dari wilayah Jalan Lombok dulu. Beberapa kuliner di sini ada Bapak Ibu. Ada bakso Sultan, ada mie ayam, ada lomi. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini mencari makan-makannya ketika nanti sudah jalan-jalan di Bandung. Ya, berujungnya mungkin mencari khas Sunda ataupun yang lainnya. Tetapi Kampia di sini akan menceritakan sedikit Bapak Ibu salah satu cerita horor yang dikenal di wilayah Kodim ini. Ya, dikenal ada salah satu rumah yang sekarang digunakan menjadi restoran, tempat makan Pak. Ketika 2 tahun ke belakang, rumah itu atau rumah kosong pernah dikunjungi seorang konten kreator namanya Junarisa. Nah, mengenal nama rumahnya, sebutannya itu rumah kentang. Nah, yang jadi pertanyaannya Bu, apakah di sana banyak kentangnya? Apakah rumahnya berbentuk kentang? Nah, ada yang tahu nggak? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Nah, sebelum kita menuju rumah kentang, coba dihirup dulu. Apakah ada sedikit bau kentang tidak Bu? Enggak ya? Baunya knalpot. Iya. Konon cerita rumah kentang itu ketika dihuni noni Belanda, si noni Belanda ini memasak kentang Bapak Ibu di kuali yang sangat besar sambil menggendong anak bayi. Ya, bayi dalam pangkuan atau dalam aisan gendongannya itu terpeleset jatuh masuk ke dalam kualinya meninggal dunia katanya. Maka awas, ketika dulu Bu ada mengatakan seperti itu. Maka awas, jangan melewati rumah kentang sendirian ketika malam hari coba. Apabila tercium aroma bau kentang, tandanya Bapak Ibu dan adik-adik sudah diikuti dengan hantu. Bukan hantu kentang, karena hantu kentangnya sudah berubah ya Pak, menjadi hantu perkedel mungkin sekarang ya. Di mana rumah kentangnya? Berdekatan dengan perapatan jalan masuk. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Nah, rumah kentangnya di samping sebelah kanan Bapak Ibu. Sekarang menjadi restoran. Tetapi yang lebih dikenal di sini ada salah satu gedung yang masih ada dari nama bahasa Belandanya nih. Kita akan lihat sama-sama samping sebelah kiri Bapak Ibu. Coba disebutkan nama gedungnya apa nih Bapak Ibu? Yang ada berwarna hitam tulisannya. Yarbos. Ya, disinilah tempat penyelenggaraan pesta tahunan. Ya, ketika dulu diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli saja. Yarbos, biarnya pesta, bosnya tahunan. Atraksi ataupun pameran tahunan diselenggarakan. Pribumi dilarang masuk. Ya, dari gedung itulah memulai ketika waktu itu ya dengan salah satu melawannya orang-orang pribumi ya membuat dengan salah satu pesta tersendirinya. Dari gedung Yarbos ini kita jauh Bapak Ibu ya berdekatan dengan salah satu bangunan gedung yang banyak tutup jendela dari bangunan gedungnya. Samping sebelah kiri yang dikenal dengan gedung Departemen Van Orlog ya, bangunan ini banyak pintu-pintu jendela seperti bangunan yang ada di daerah Semarang ya, Lawang Sewu ya Pak.
daerah Jakarta, Kota Tua, atau Museum Fathahillah. Dan ternyata ketika dulu di sini dikenal dengan salah satu markas tentara Belanda. Di dalamnya memiliki 3 lorong bawah tanah yang sekarang gedung ini digunakan menjadi detasemen markas komando. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang mau menghitung jendelanya, silahkan. Banyak ternyata ya Bu ya. Dari wilayah Kodim ini, dari nama-nama jalan pulau yang dilewati, ternyata sebagai salah satu pengingat ketika orang-orang Belanda atau kolonial Belanda itu sudah mulai menginjak dari pulau-pulau tersebut. Ya, dari seberang gedung ini pun ada yang dikenal dengan Taman Lalu Lintas atau yang dikenal dulunya Taman Insulindepang. Ya, salah satu ruang publik di mana ketika waktu itu penghijauan yang lebih diterapkan. Baik Bapak Ibu, ya. Dari Taman Lalu Lintas, ya, ini ketika hari libur banyak dikunjungi. Karena di sini tempat di mana edukasinya anak-anak, mengenang anak pahlawannya juga, ada Irma Suryani, ya. Ada pesawat tempurnya nggak, Dek? Ada pesawat tempurnya? Ada pesawatnya ya. Biasanya kalau pesawat itu teringat dulu ya Pak, kalau lewat gitu kan, pesawat lewat pada tahun 90-an gitu ya, pesawat lewat suka dibawa. Saya Bapak Ibu ya, tadi kita berkeliling di wilayah utaranya Kota Bandung, masih banyak bangunan-bangunan dulu ya, salah satunya di sini sekolah ya, dibangun sebelum masa pembangunan Gedung Sate pada tahun 1913, SMP 2 dan SMPN 5. Dari sudut jalan Sumatera dan Jawa, benar-benar dikenal ada gedung yang menjadi kategori A di samping sebelah kanan, kantor Bala Keselamatan. Ya, teringat kembali dari jasanya William Booth, di mana yang berpusat gedungnya itu ada di daerah London. Ya, dan tepatnya di sini di Bandung berada berdekatan dengan salah satu pembatas antara dua wilayah Kota Bandung, Bapak Ibu, yang dibatasi oleh rel kereta api. Ketika kita melalui rel kereta api, Bapak Ibu, sudah memasuki wilayah selatannya Kota Bandung. Ya. Dari wilayah selatan ini dikenal juga ketika waktu itu pertengahan Kota Bandung memiliki salah satu peristiwa, ya, di mana peristiwa itu diabadikan pada tahun 1946, ya, pada bulan Maret, ya, yang dinamai Bandung Lautan Api. 200.000 penduduk mengukir sejarah, membakar rumahnya, membakar harta benda, tempat pelarian, ya, melewat arah selatan. Maka dikenal di sana ada salah satu tempat wilayah yang dinamai dengan sebutannya Dayuh Kolot. Dayuhnya kota, kolotnya tua. Tempat dihancurkannya gudang senjata musuh oleh seorang pejuang yang bernama Bapak Muhammad Toha. Dari peristiwa Bandung Lautan Api itu pun, ya, teringat kembali bahwasanya Bandung ketika dulu ingin dikuasai oleh tentara-tentara sekutu. Ya, tetapi ketika waktu itu dengan, ya, bersejujurnya dari para penduduk bersama TRI, tentara, ya, yang dikenal rakyat Indonesia, ya, ketika waktu itu bersatu, ya, untuk merebut kembali Bandung menjadi salah satu tempat yang sangat dikenal. Maka dikenal juga dengan salah satu lagu penyemangat karya dari Bapak Ismail Marzuki, diabadikan Halo Halo Bandung sebagai salah satu penggerak penyemangat Bapak Ibu. Nah, dari jalan Tambang ini, ya, Bapak Ibunya akan menuju ke salah satu jalan pertengahan Kota Bandung, ya, Jalan Asia Afrika. Ketika main ke Jalan Asia Afrika, biasanya Bapak Ibu nanti akan bertemu hantu-hantu pertengahan Kota Bandung, Kang. Hantu yang tidak takut sama doa-doa. Yang takutnya itu sama Satpol PP. Sama air hujan, ya. Takut bertemu sama mantan, saya katanya gitu kan, adanya di Bandung. Itu namanya Komjurik Bandung, Bu. Komunitas Jurik Bandung, ya. Sampai-sampai ada hantu yang disenangi oleh para ibu-ibu, tidak disenangi para bapak-bapak, ya Pak ya. Namanya hantu pocong, alias pocongan harga. Pocong gitu ya, ada di sana, ya.
Cuma aja di Bandung aja Bu, suster juga nggak ngesot, susternya pada berdiri di sini ya. Nanti kita akan lihat sama-sama hantu-hantunya. Saya takutnya itu ibu-ibu. Oke ya. Dari Jalan Tamblong, Bapak Ibu, teringat di sini ada salah satu hotel. Nah, hotel ini ada di samping sebelah kanan. Prianger. Orang-orang pribumi lebih mengingatnya itu Hotel Priangan. Karena Prianger ini memiliki makna dari artian kata priangan. Ya. Hotel ini diarsipiki oleh dua orang yang sangat tepatnya ketika waktu itu dikenal. Seorang guru bersama muridnya, Sepewas Kumakar bersama Bung Karno. Tapi jangan dilupakan juga Bapak Ibu, ketika melihat hotel ini, jangan lupa melihat 0 titik kilometer Bandung yang ada di samping sebelah kanan. Kita akan melihat di sini ada tulisan BDG, di bawahnya CLN, di sebelah kanan PDL. Bandung Cileunyi Padalarang. 18 itu melainkan jarak tempuh. Cileunyi 18 kilo, Padalarang 18 kilo. Dan ternyata di sana pun ada salah satu perkataan dari seorang Jenderal Herman William Jandas. From here, instead of without. Coba usahakan, bila aku datang kembali ke tempat ini telah dibangun sebuah kota. Maka tersambung dari jalan ini panjangnya 1000 kilometer, hanya hingga ke Panarukan. Nah, siapkan Bapak Ibu mata memandangnya, karena mata batin Bapak Ibu akan dibukakan sama saya nih semuanya. Ada hantu-hantunya di sebelah kanan. Nah, mana hantu-hantunya nih? Adanya di Jalan Insinyur Soekarno, ya tepatnya di samping sebelah kanan. Ini biasanya di samping sini sudah ada Bu, ya. Karena untuk tepatnya tidak macet ya dari kendaraan dipindahkan ke Jalan Insinyur Soekarno. Nah, ini dia Bu. Ya. Oke baik, ya mengenal dari Jalan Asia Afrika Bapak Ibu ya. 1955. Tempat dimana ketika waktu itu ya bahasa sila Bandung ya ketika waktu itu disuarakan di Gedung Merdeka oleh Bung Karno. 10 dari rentetan dari bahasa sila Bandung ini. Berdekatan dari alun-alun kota Bandung. Ini dia. Dari alun-alun kota teringat kembali dari masing-masing alun-alun kota besar, tepatnya di kota yang lainnya. Ketika ada namanya alun-alun, pasti berdekatan dengan salah satu masjid. Alun-alun Tasik, alun-alun Garut, dimana ketika ada alun-alun ada masjid. Alun-alun Semarang Pak, atau Jawa Tengahnya mungkin ada masjid. Nah, karena menggunakan sistem yang sama Bapak Ibu, teringat dari keratonan atau kerajaan ketika dulu. Ya, dikenal dengan sebutannya Catur Gatra Tunggal. Ya, untuk kembali mengingat, dari pertengahan alun-alun diberikan ada masjid, ada gedung pemerintahan atau ada pasar di pertengahan dari alun-alun tersebut. Ya. Berada berdekatan dengan jalan dalam kaum. Ya. Mungkin hanya untuk salah satunya penutur kisah Bapak Ibu ya, bukan dari arah sejarah. Dari tepatnya jalan dalam kaum itu teringat kembali dari nama seorang bupati yang bernama Bapak Raden Adipati Wiranata Kusuma. Memiliki gelarnya, namanya Bapak Dalam Kaum ketika waktu itu. Dari nama itu dikenal sampai-sampai diabadikan menjadi jalan di kota Bandung. Dikenal dari Bapak Dalam Kaum ini yang memindahkan pertengahan kota. Ya, ketika waktu itu di arah kabupaten Bapak Ibu, ya, dipindahkan hingga ke daerah Kota Madiun. Diabadikan di jalan Dalam Kaum, maka didirikanlah pendopo di jalan Dalam Kaum. Nah, yang kebaca di Jalan Asia Afrika, ya, masih kita berada. Ketika Bapak Ibu kunjung ke alun-alun, biasanya tidak luput mainnya itu ke salah satu pasar yang dikenal di sini di Jalan Otista. Namanya pasar apa Bu? Pasar Baru. Berarti kalau ada nama baru ada nama lama atau pasar lama gitu ya. Jadi pasar baru berada di Jalan Otista atau Oto Iskandar Binata. Teringat dari nama seorang pahlawan ketika ikut andil memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Bapak Otista ini berperang tidak menggunakan senjata, melainkan melewati diplomasi. Karena suaranya lantang tegas, hanya ditakuti oleh musuh.
sampai digelari dengan sebutannya Bapak Jalak Harupat. Dari burung gagak atau burung jalak rambutnya tajam, dan ada harupat seperti ini, di atasnya tajam sekali. Karena beliau sangat dikenal dengan suaranya yang sangat keras dan lantang, sampai musuh pun tercengang dengan salah satu perkataan beliau, gitu ya. Nah, dari nama Jalak Harupat diabadikan menjadi stadion Bapak Ibu, yang diabadikan di wilayah Kabupaten Bandung, daerah Soreang. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu akan melihat cikal bakal adanya pasar baru. Sebelah samping kanan yang dikenal dulunya ada salah satu pasar dinamai Ciburiang. Peristiwa Bunada yang lebih dikenal ketika seorang Bunada, laki-laki yang suka judi kalah dari padanya, membakar pasar Bapak Ibu di sini. Ketika waktu itu membakar pasar, pedagangnya tidak bisa lagi berjualan, ya, dipindah alihkan, ya, tapi tidak dipindah alihkan langsung. Kurun waktu dengan sangat lama, 10 tahun kurun waktu, ya, pertengahan Kota Bandung. Ke salah satu shelter alun-alun, ya. Semoga informasi yang saya sampaikan menjadi informasi yang bermanfaat Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ketika dalam penyampaian, karena kesalahan tidak luput keluarnya dari saya, ya. Berarti akan sesuai bukan ahli sejarah, hanya penutur kisah, ya. Mohon maaf ya apabila ada tingkah perilaku yang kurang mengenakan, ya, ketika Bapak Ibu dari luar Kota Bandung. Semoga pulangnya selamat sampai tujuan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan akhir kata buat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun, cek lagi. Sekian dulu vlog jalan-jalan kita keliling Bandung menggunakan bandros. Terima kasih udah ngikutin sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you in the next video.